Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Dewi dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa ya, agar dimudahkan dalam belajar. Nah, pelajaran matematika kita hari ini yaitu mengenai tabung atau silinder. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, anak-anak, di sekitar kalian banyak sekali benda-benda yang berbentuk tabung. Di antaranya adalah kaleng kemasan minuman. Kemudian ada lagi kaleng kemasan susu. Ada juga drum minyak tanah. Ada pipa paralon. Ada juga tempat sampah yang berbentuk tabung atau silinder. Masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang berbentuk tabung atau silinder. Kalian tentu dapat menemukannya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur tabung. Unsur-unsur pembentuk sebuah tabung adalah yang pertama, alas dan atap. Adalah bagian berbentuk lingkaran yang berada di bawah ya, atau alas, dan di atas atau atap atau disebut juga tutup. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bagian alasnya berbentuk lingkaran dan bagian atapnya juga berbentuk lingkaran. Kemudian unsur yang kedua adalah selimut tabung. Selimut tabung adalah sebuah sisi lengkung yang menghubungkan sisi alas dan sisi atap. Nah, inilah yang disebut dengan selimut tabung. Nah, ketika tabung dibuka, maka selimut tabung ini berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian yang ketiga unsur tabung yaitu rusuk tabung. Rusuk tabung adalah sisi alas atau atap yang berbentuk lingkaran dan merupakan perpotongan antara alas atau atap dengan selimut tabung. Nah, inilah yang disebut dengan rusuk. Nah, ini rusuk ya anak-anak. Nah, kemudian kita akan membahas sifat-sifat tabung. Tabung memiliki beberapa sifat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tabung memiliki 3 sisi yang terdiri dari 2 sisi yang berbentuk lingkaran. Nah, ini dia sisi yang berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut juga sebagai selimut tabung. Kemudian sifat tabung yang kedua, tabung memiliki 2 buah rusuk lengkung yaitu rusuk alas dan rusuk tutup. Sifat tabung berikutnya adalah tabung memiliki tinggi. Kemudian tabung juga mempunyai jari-jari lingkaran alas dan lingkaran tutup yang sama besar. Nah, tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, sekarang mari kita membahas volume tabung. Ini adalah gambar sebuah tabung. Rumus dari volume tabung adalah luas alas dikali tinggi. Anak-anak perhatikan ya, seperti sudah kita bahas tadi bahwa alas dari tabung adalah berbentuk lingkaran, sehingga luas alas tabung adalah merupakan luas lingkaran, yaitu V dikali R dikali R. Nah, atau VR kuadrat. Sehingga volume tabung adalah V dikali R dikali R dikali tinggi tabung. Nah, V di sini adalah volume tabung. V itu adalah 22/7 atau 3,14. Tentunya penggunaan 22/7 ini jika jari-jarinya adalah kelipatan 7
atau diameternya juga kelipatan 7. Sedangkan 3,14 kita gunakan apabila jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Nah, R adalah jari-jari alas atau atap. T adalah tinggi tabung. Nah, untuk lebih memahami, mari kita membahas contoh soal berikut ini. Nah, anak-anak perhatikan gambar tabung berikut ini. Diketahui bahwa tabung ini memiliki jari-jari 7 cm dan mempunyai tinggi 10 cm. Nah, ditanya adalah berapa volume tabung ini. Nah, sekarang mari kita menjawab. Kita tulis dulu rumusnya ya. V dikali R kuadrat dikali tinggi atau T. Nah, V yang kita gunakan adalah 22/7 karena jari-jarinya adalah kelipatan 7. Ya, dikali 7 kuadrat atau 22/7 dikali 7 dikali 7. Kemudian dikali dengan tingginya 10. Nah, 22/7 dikali 7 kuadrat itu adalah 49. Nah, kemudian 10 adalah tingginya. 22/7 dikali 49, 154. Kemudian tingginya adalah 10. Nah, jadi volumenya adalah 1540 cm kubik. Kalian harus ingat ya bahwa volume tabung mempunyai satuan kubik ya. Angka 3 di sini menjelaskan bahwa ini adalah kubik ya. Jadi volume tabung tersebut adalah 1540 cm kubik. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Sebatang pipa berbentuk tabung memiliki diameter 10 cm dan tingginya 60 cm. Berapa volume pipa tersebut? Diketahui diameter tabung 10 cm dengan jari-jarinya 5 cm. Ya, artinya kalau diameternya 10, maka jari-jarinya adalah 5. Nah, tinggi tabungnya 60 cm. Ya, kita menggunakan V-nya 3,14 karena diameter dari tabung ini bukan kelipatan 7. Ya, diameternya 10, jari-jarinya 5 dan 5 juga bukan kelipatan 7 sehingga kita menggunakan V-nya 3,14. Ditanya volume tabung. Nah, jawabnya adalah volume sama dengan V dikali R dikali R dikali tinggi. V yang kita gunakan 3,14 dikali R-nya adalah 5 dikali 60 ya, sama dengan 3,14 dikali 25 dikali 60 ya, karena 5 dikali 5 adalah 25. Kemudian tingginya adalah 60. Sehingga 3,14 dikali 25 adalah 78,5 dan tingginya adalah 60. Nah, volume tabung 4.710 cm kubik. Jadi volume pipa tersebut adalah 4.710 cm kubik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.